Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, siang menjelang sore. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerangka kurikulum atau prinsip dasar dari kerangka kurikulum. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya izin untuk share screen dulu. Ya, kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Jadi di sini untuk di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kerangka kurikulum, di mana nanti ada pendahuluan, kemudian ada kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang pertama, di sini ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Mengapa disebut dengan prinsip? Pertama, nilai-nilai yang melandasi kebijakan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Kemudian bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Kemudian guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Kemudian di sini ada yang pertama ada prinsip pembelajaran. Jadi di sini untuk mencapai profil Pancasila, maka perlu terwujud pembelajaran yang di sini ada 5 ya. Yang pertama itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, kemudian sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mendukung perkembangan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Kemudian yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu ada 5 kriteria untuk mencapai profil pelajar Pancasila dalam prinsip pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada tadi yang pertama kan dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian. Dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan, yaitu dengan mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Jadi di sini penanaman karakter, pengetahuan dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka, maka tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan pembelajaran
yang diberikan oleh guru. Kemudian merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah. Kesejahteraan psikologis yang baik sebanding lurus dengan keberhasilan akademik peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Kemudian tadi prinsip yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik sesuai kebutuhan serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar, di mana setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan penghargaan, baik anak yang masih kurang baik hasil belajarnya maupun anak yang sudah cerdas dan berbakat memiliki hak yang sama, pendidikan yang bermutu di sekolah. Dan menyusun pembelajaran yang tingkat perkembangan kemampuan peserta didik. Kita menghargai dan memenuhi hak mereka untuk belajar. Kemudian menyenangkan dan bermakna. Di sini pembelajaran yang bermakna yaitu pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik, dalam artian memahami keterhubungan antara tiap potongan pengetahuan ke dalam keseluruhan konsep yang utuh dan dapat menghubungkannya dengan kehidupannya sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran. Jadi gamification adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Kemudian di sini ada inklusif, yaitu mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik, berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Jadi ini masih ada di tingkatan yang pertama tadi ya, dari 5 prinsip. Jadi ada, kemudian ini yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menanamkan grow mindset ya. Jadi di sini peserta didik yang memiliki grow mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik. Dengan grow mindset yang kuat, peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka. Selain itu, grow mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat grow mindset mereka, maka semakin tinggi motivasi mereka untuk terus belajar, dan semakin tangguh mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan akademik. Kemudian ada mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri atau self-regulate, di mana guru menerapkan berbagai strategi pengajaran yang bisa melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi di sini semua siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam konsep belajar mandiri, peserta didik bertanggung jawab untuk bisa mengelola upaya, pendekatan, dan strategi belajarnya agar bisa mencapai tujuan mereka. Dan yang ketiga ada self and peer assessment. Jadi guru perlu memberitahu sejak awal apa yang diharapkan dari para peserta didik beserta pencapaian belajar seperti yang diharapkan ketika mereka mempelajari suatu bahan pelajaran. Pencapaian belajar murid diukur melalui asesmen. Ini di sejak awal ya, peserta didik dilakukan asesmen. Kemudian kemampuan mengelola pembelajaran secara mandiri seperti ini adalah salah satu cara membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merupakan tujuan utama bagi semua orang, baik guru maupun peserta didik.
Kemudian masih di poin kedua adanya self and peer assessment. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, assessment perlu berisi keterangan-keterangan yang jelas tentang apa yang peserta didik telah capai dan apa yang mereka belum berhasil lakukan. Kemudian peserta didik juga didorong untuk memberikan penilaian atas hasil kerja mereka sendiri dan hasil kerja teman-teman mereka. Kemudian di sini guru memberikan masukan tentang apa yang perlu peserta didik lakukan untuk terus meningkatkan hasil belajar mereka. Dengan demikian, peserta didik merasa termotivasi dan percaya diri untuk terus maju dan juga merasa terus tertantang dalam proses pembelajaran mereka. Ini poinnya lumayan banyak ya untuk yang prinsip pembelajaran. Ya, dari tadi 5 kriteria, kemudian di dalamnya ada beberapa isi. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya. Terus ini saya langsung saja ke pelajari ya. Yang prinsip asesmen ya. Halo? Halo? Masih kedengaran ya suaranya? Assalamualaikum, Pak. Masih. Oh ya. Soalnya di sini ada apa ya? Oh ya. Soalnya di sini ada suaranya kayak kembali nih. Ya, jadi lanjut ya. Ini ada prinsip, tadi ada prinsip pembelajaran. Yang kedua ada prinsip asesmen. Sama tadi di prinsip pembelajaran juga dalam hal untuk mencapai profil pelajar Pancasila juga perlu terwujud pembelajaran yang seperti apa. Dan di sini juga sama untuk prinsip asesmen. Jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen yang pertama yaitu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Artinya memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu belajar. Jadi itu tadi ada sama dengan prinsip yang pembelajaran, sama ada 5. Di sini juga yang untuk prinsip asesmen seperti ini, yang nantinya di dalamnya ada keterangan-keterangan yang bisa Bapak Ibu pelajari ya. Jadi di sini tinggal nanti materi ini di-download dan dipelajari ya. Mungkin ini ya, untuk pembelajaran tadi ada 2, yang prinsip pembelajaran dan yang kedua ada prinsip asesmen. Sampai di sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Saya mau bertanya Pak Yuli. Oh ya Bu, silakan Bu Nurul. Tadi kan mengenai prinsip asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila.
Jadi perlu terwujudnya di sini asesmen yang satu. Saya mau bertanya tentang merupakan bagian terpadu. Jadi prinsip asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Perlu asesmen yang seperti apa gitu? Oh iya. Oh ya, baiklah ini Bu Nurul ya. Jadi pada intinya ada sesuatu yang harus terwujud ya, terwujud untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi ada 5 kriteria di sini. Yang pertama itu perlu terwujudnya asesmen yang merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian perlu terwujud asesmen yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian dirancang secara adil dan valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Kemudian ada asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir ada laporan kemajuan belajar pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana namun memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Kemudian dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bu Iya Nurul. Pak, siap, sudah jelas. Sudah ya. Ya, jadi itu tadi untuk materi pembelajaran untuk hari ini. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu akan belajar untuk di struktur kurikulum. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti akan belajar untuk struktur kurikulum yang di dalamnya nanti ada ada capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan sampai nanti modul ajar. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Mengingat jelas. Waktunya juga sudah ya, Pak. Cukup ya? Sudah ya. jelas. Cukup ya? Berhubung waktunya sudah cukup sore ya. Habis ya, Pak. Waktu untuk pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.